selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Jadi di pagi ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Purwokerto naik kereta api Kamandaka di kelas eksekutif. Dan ini nanti untuk keberangkatan kereta api Kamandaka yang saya naiki dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng itu pada pukul 6:25. Dan saat ini masih menunjukkan pukul 6 pagi, jadi saya masih punya waktu sekitar 25 menit lagi sebelum kereta api Kamandaka diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Ya udah, ikutin terus video perjalanan saya kali ini hingga tuntas. Oke teman-teman, jadi pada perjalanan kali ini untuk lokomotif dinas kereta api Kamandaka yang saya naiki dengan tujuan ke stasiun Cilacap adalah lokomotif CC201 8334 atau CC201 72, dan ini merupakan lokomotif vintage generasi kedua milik Dipo Induk Semarang Poncol. Dan pada perjalanan kali ini saya berada di kelas eksekutif ya teman-teman, dimana untuk kereta api Kamandaka Cilacap yang saya naiki itu membawa dua kelas. Yang pertama itu kelas eksekutif, dimana eksekutifnya itu terdiri dari dua kereta, kemudian ada satu kereta restorasi, dan juga kalau tidak salah itu membawa 6 kereta kelas ekonomi. Jadi pada perjalanan pagi ini saya berkesempatan mencoba di eksekutif 2 ya teman-teman, dimana untuk eksekutif 2 yang saya naiki itu merupakan sarana kereta kelas eksekutif tahun 1999 dengan nomor urut yang ke-10, tentunya Dipo Induk perawatan kereta ini yaitu Semarang Poncol. Kali ini saya sudah berada di eksekutif 2 K109910, dan kali ini saya di seat nomor 13B ya teman-teman. Dimana untuk seat 13B ini ternyata itu single seat bagian depan. Aduh, untuk space-nya ya bisa dikatakan cukup lumayan sempit ya teman-teman nih. Dan di depan sini itu tidak ada footrest. Asli ini persis di depan pintu ya teman-teman nih. Dan oke teman-teman, ini tepat pada pukul 6:25 diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Dan ini nanti untuk pemberhentian pertama yaitu di stasiun Semarang Poncol. Dan ini yang tersedia di jalur nomor 3 itu merupakan kereta api Argo Sindoro dengan tujuan ke stasiun Gambir. Ini sayang banget ya, pada perjalanan kali ini saya mendapatkan seat 13B ternyata di bagian depan. Dan oke teman-teman, ini tepat pada pukul 6:25 telah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, dan nanti akan menempuh perjalanan ke Purwokerto. Tujuan saya itu sekitar ya bisa dikatakan 4 jam 30 menit, dan nanti akan tiba di stasiun Purwokerto itu sekitar pukul 11 siang. Ini sesaat lagi akan tiba di pemberhentian pertama yaitu di stasiun Semarang Poncol. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau untuk di kota Semarang itu terdapat 2 stasiun besar ya teman-teman, dimana yang pertama tadi merupakan stasiun Semarang Tawang, dan yang kedua itu merupakan stasiun Semarang Poncol. Jadi buat teman-teman yang ingin berwisata di kota Semarang itu saya sarankan lebih baik turun di stasiun Semarang Poncol, karena untuk akses menuju ke kota atau pusat kota itu jauh lebih dekat dari stasiun Semarang Poncol. Dan ini tiba di stasiun Semarang Poncol. Ini kalau tidak salah kereta api apa ini ya, K3 Ekonomi Split. Mungkin bagi teman-teman yang tahu ini rangkaian kereta apa bisa tulis di kolom komentar ya. Dan oke teman-teman, ini tepat pada pukul 6:37 diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol ya teman-teman. Dan nanti kita akan melewati
pantai utara Jawa di sekitar stasiun pelabuhan. Ya, bisa dikatakan nanti perjalanan dari Poncol menuju ke pelabuhan itu masih sekitar ya 1 jam lagi. Dan oke teman-teman, ini untuk kereta api Kamandaka yang saya naiki telah meninggalkan kota Semarang ya. Dan nanti untuk pemberhentian kereta api Kamandaka Cilacap ini itu cukup banyak ya teman-teman. Yang pertama itu di stasiun Semarang Poncol tadi, yang kedua kemudian di stasiun Weleri, stasiun Pemalang, stasiun Tegal, stasiun Slawi, kemudian stasiun Krukuk, stasiun Bumiayu, stasiun Purwokerto, kemudian stasiun Kroya, stasiun Gumilir, dan untuk pemberhentian terakhir yaitu di stasiun Cilacap. Jadi untuk rute dari kereta api Kamandaka Cilacap itu sama halnya seperti kereta api Kamandaka dengan tujuan ke Purwokerto dan juga kereta api Joglo Semarkerto. Namun yang membedakan adalah untuk kereta api Kamandaka Cilacap itu nanti akan berbelok di stasiun Kroya, atau aliasnya itu untuk posisi lokomotifnya yang semula di depan kereta kelas eksekutif, nanti apabila setelah tiba di stasiun Kroya itu akan berpindah di depan kereta kelas ekonomi yang ada di sebelah sana. Dan oke teman-teman, jadi di sini saya akan sedikit memberikan informasi untuk teman-teman semua. Untuk persyaratan naik kereta api saat ini itu sudah sangat dipermudah ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin naik kereta itu saat ini sudah tidak diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksin, dan apabila kalian ingin tetap menerapkan protokol kesehatan itu juga boleh, yaitu tetap menggunakan masker seperti ini. Dan juga bagi teman-teman yang belum tahu, untuk status pandemi COVID-19 di Indonesia itu sudah dicabut ya teman-teman. Jadi apabila masyarakat atau teman-teman semua ingin melakukan mobilitas perjalanan ke luar kota itu juga saat ini sudah sangat dipermudah sekali. Dan oke teman-teman, setelah berangkat dari stasiun Weleri ini saya sedikit pindah di seat nomor 12A ya, berhubung untuk sementara waktu ini di seat nomor 12A dan B itu kosong. Jadi saya ingin pindah sebentar karena sesaat lagi, sekitar 15-20 menit lagi, untuk perjalanan kereta api Kamandaka nanti akan melintas persis di sebelah pantai utara Jawa, yaitu di sekitaran stasiun pelabuhan. Jadi kita saksikan nanti pemandangan yang begitu indah saat melintas di tepi pantai utara Jawa. Dan oke teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan untuk fasilitas apa saja yang didapatkan di kereta kelas eksekutif. Yang pertama, di sini ada meja kecil, tempat untuk menaruh botol, kemudian dilengkapi dengan stop kontak, ada 2 ya, nih. Dilengkapi dengan kantong di belakang seatnya, tempat untuk menaruh barang. Kemudian ada kantong kresek, ini ada 2 ya. Kemudian dilengkapi dengan footrest, ada reclining seat, dan juga ada meja kecil tempat untuk makan yang ada di balik sini. Dan oke teman-teman, ini sesaat lagi untuk perjalanan kereta api Kamandaka akan tiba di stasiun Pekalongan. Ini berhubung saya belum sarapan, saya akan menuju ke kereta restorasi terlebih dahulu ya untuk sarapan.
dan sekalian melihat untuk kereta restorasinya itu menggunakan kereta restorasi tahun berapa. Oke teman-teman, ini perjalanan saya telah tiba di stasiun Pekalongan, dan untuk pemberhentian di sini itu tidak terlalu lama ya. Ya bisa dikatakan sekitar 5 menit saja, dan untuk penumpang yang naik itu mayoritas di kelas ekonomi yang ada di belakang sana. Dan oke teman-teman, jadi berhubung saya belum sarapan, saya membeli ini ya, nasi chicken hot spicy. Untuk satu porsi seperti ini itu Rp38.000. Ya bisa dikatakan kalau menurut saya pribadi ini masih cukup sedikit mahal ya teman-teman nih, dengan porsi segini. Dan coba kita rasakan apakah rasanya enak atau tidak. Dan oke teman-teman, jadi perjalanan saya kali ini telah tiba di stasiun Pemalang. Dan ternyata benar ya teman-teman, untuk kereta api Kamandaka yang saya naiki dengan tujuan ke stasiun Cilacap itu disusul oleh kereta api Argo Sindoro dengan tujuan ke stasiun Jakarta Gambir. Dan rencananya untuk kereta api Kamandaka itu berhenti di stasiun Pemalang sekitar 17 menit. Dan nanti akan diberangkatkan kembali dari stasiun Pemalang itu sekitar pukul 8:35 menit. Dan oke teman-teman, jadi untuk sambungan antar kereta di Indonesia itu mayoritas masih menggunakan sambungan karet seperti itu ya teman-teman tuh. Namun untuk beberapa rangkaian kereta itu sudah menggunakan sambungan akordeon, layaknya seperti komuter lain yang ada di Jabodetabek maupun yang ada di Daup 6 Yogyakarta. Untuk kereta-kereta yang sudah menggunakan sambungan akordeon itu ada kereta api Argo Bromo Anggrek, dan juga kalau tidak salah itu kereta api Taksaka Argo Dwi Pangga, dan juga kereta api Argo Lawu. Dan oke teman-teman, beginilah fasilitas toilet yang ada di kelas eksekutif. Di sini ada cermin ya, nih. Ada lampu, kemudian ini ada pengering tangan. Nah ini ada wastafel. Kemudian ada sabun, ada tisu, dilengkapi dengan tempat sampah, dan ini menggunakan kloset duduk. Di sini juga ada pembilas ya teman-teman. Tentunya ada pegangan tangan, dan kalau tidak salah ini gantungan di sebelah mana ya. Nah ini ada gantungan untuk baju. Ini kalau menurut saya toiletnya ya bisa dikatakan sedikit cukup luas ya teman-teman. Dan untuk Trendmark kelas eksekutif yang saya naiki pada perjalanan kali ini itu Trendmarknya E ya teman-teman. Dimana untuk Trendmark E itu diizinkan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam dengan berat kosong satu kereta itu 40 ton, menggunakan bogi atau jenis roda itu K5. Dan oke teman-teman, ini tepat pada pukul 8:57 menit. Untuk perjalanan saya telah tiba di stasiun Tegal ya teman-teman. Dan nanti untuk perjalanan kereta api Kamandaka itu akan berbelok ke kiri menuju ke Slawi hingga stasiun Obok. Dan untuk jalur yang sebelah kanan itu nanti akan menuju ke stasiun Brebes, dan juga nanti akan tiba di stasiun Cirebon. Kita lihat untuk yang naik di Tegal banyak atau tidak. Ini
ini sepertinya untuk penumpang yang naik cukup banyak ya teman-teman. Cuma saya nggak tahu ini mayoritas penumpang kelas ekonomi atau kelas eksekutif. Yaudah, kita turun dulu untuk menikmati suasana pagi di stasiun Tegal. Dan oke teman-teman, kali ini perjalanan telah tiba di stasiun Tegal. Dan di stasiun Tegal ini itu juga mengalami pergantian masinis ya, dimana untuk masinis yang berdinas sebelumnya itu dari stasiun Semarang Tawang hingga stasiun Tegal. Dan untuk masinis penggantinya itu nanti dari stasiun Tegal ini menuju ke stasiun Cilacap. Selain itu, di stasiun Tegal itu juga berdampingan langsung dengan salah satu bengkel kereta api ya teman-teman, yaitu Balai Asa Tegal yang ada di sebelah kiri kereta ini. Dan oke teman-teman, kali ini perjalanan tiba di stasiun Slawi. Ternyata untuk penumpang yang naik itu tidak begitu banyak ya. Cuma untuk penumpang yang turun di stasiun Slawi itu cukup lumayan banyak. Dan untuk mayoritas yang turun itu di penumpang kelas ekonomi. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Bropo Station. For those of you who will end your trip at Bropo Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you. Dan oke teman-teman, kali ini untuk perjalanan saya bersama kereta api Kamandaka telah diberangkatkan dari stasiun Bropo. Dan saya akan sedikit memberikan informasi ya teman-teman
Kalau untuk kereta api Kamandaka Cilacap yang saya naiki ini, itu bisa dikatakan kereta api yang belum lama dioperasikan ya. Dan itu merupakan satu-satunya kereta api yang melayani dari Cilacap menuju ke Semarang. Dulu pada saat awal pengoperasiannya itu menggunakan sarana kereta ekonomi premium stainless steel ya teman-teman. Dan kalau tidak salah itu dulunya pakai rangkaian dari kereta api Kertajaya. Namun selang beberapa bulan itu rangkaian kereta api Kamandaka Cilacap diganti menggunakan kereta ekonomi premium tahun 2017 layaknya seperti kereta api Jayakarta Premium dan juga kereta api Kaligung. Dan untuk kelas eksekutif kereta api Kamandaka ini yang ke Cilacap itu bisa dikatakan juga belum lama ya teman-teman. Tadi saya juga sempat berbincang dengan Bapak Kondektur. Kalau untuk kelas eksekutifnya ini itu baru sekitar 2-3 bulan. Dan kalau menurut saya pribadi di kelas eksekutif ini okupansinya ya bisa dikatakan belum begitu penuh ya teman-teman ketimbang di kelas ekonominya. Dan pada saat awal pengoperasiannya atau saat launching itu saya juga sempat bikin video tripnya ya. Nanti untuk videonya bisa kalian tonton di channel YouTube saya ini. Dan untuk video trip kereta api Kamandaka Cilacap ini di kelas ekonomi premium tahun 2017 saya juga sudah bikin video tripnya, itu ada di channel YouTube saya ini. Dan oke teman-teman, mungkin untuk video perjalanan kali ini bersama kereta api Kamandaka cukup sampai di sini saja ya. Dan saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video konten kali ini itu sedikit kurang maksimal. Dan ini sesaat lagi akan berjalan langsung di stasiun Karangsari
dan nanti untuk perjalanan ke Purwokerto itu masih sekitar 15 menit lagi. Yaudah, mungkin untuk video perjalanan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, maka jangan lupa untuk selalu di like video saya ini dan nantikan video-video perjalanan saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.